Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dalam mata kuliah Manajemen Data Epidemiologi. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait konsep bivariat. Nah, mata kuliah ini tujuannya untuk memperkenalkan kembali konsep analisis uji bivariat kepada rekan-rekan mahasiswa, yang mana di semester sebelumnya kita sudah mulai mengulas terkait konsep bivariat ini. Oke. Dalam manajemen analisis data epidemiologi, kita membutuhkan analisis untuk menghasilkan informasi dalam bentuk penyajian data. Nah, bentuk penyajian data bisa berupa garis, bisa berupa histogram seperti yang tersaji dalam layar ini. Kemudian analisis bivariat itu diawali dari adanya analisis univariat. Analisis univariat ini terdiri dari mean, median, standar deviasi, nilai minimal maksimum, dan 95% CI. Oke. Tujuan dari analisis univariat yaitu dengan mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti, kemudian mendiagnosis asumsi statistik lanjut, dan mendeteksi nilai ekstrim atau outlier. Kemudian setelah melakukan analisis univariat, kita akan melakukan analisis bivariat. Apa tujuan dari analisis bivariat? Di antaranya untuk mendiagnosis data, kemudian untuk melakukan uji hipotesis dua variabel. Setelah uji analisis bivariat, kita masuk ke multivariat. Namun dalam pertemuan ini kita hanya membahas analisis bivariat saja. Oke, tahapan secara umum dari analisis bivariat yang pertama adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis A. Hal ini berkaitan dengan masalah penelitian yang rinci dalam berbagai hipotesis yang akan diuji. Kemudian menentukan statistik hitung dan statistik tabel. Kemudian terakhir adalah mengambil keputusan statistik hitung dan tabelnya. Perbedaan substansi ataupun klinis dan statistik itu dapat dikatakan berbeda secara bermakna, artinya tidak berarti, atau belum tentu juga berbeda secara substansi atau klinis. Dalam penelitian kesehatan, perbedaan secara bermakna tidak hanya dilihat dari nilai statistik, namun juga dilihat dari nilai substansi. Semakin besar sampel, maka semakin besar kemungkinan untuk berbeda secara bermakna. Sehingga perhitungan sampel atau pengambilan sampel menjadi sensitif terhadap pengambilan kesimpulan apakah berbeda secara bermakna atau tidak. Dengan sampel yang besar, perbedaan-perbedaan akan menjadi sangat kecil, yang sedikit atau bahkan tidak mempunyai manfaat secara substansi, atau dapat berubah secara statistik. Oleh karena itu, jangan hanya dilihat dari aspek statistik saja, tapi lihat dari kegunaan secara substansi, ataupun secara klinis dalam penelitian kesehatan. Dalam analisis bivariat, itu ada beberapa jenis yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika dilihat dari jenis datanya atau tipe datanya, data bersifat kualitatif. Nah, kalau bersifat kualitatif, dia dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Analisis dapat dikelompokkan pada bagian statistik non-parametrik. Contohnya, uji Wilcoxon, Kruskal-Wallis, dan Friedman. Jika data bersifat kuantitatif, itu bisa dibagi menjadi variabel yang bersifat interval dan rasio. Maka analisis dikelompokkan menjadi statistik parametrik, misalnya uji T ataupun uji F ANOVA. Jika hanya ada satu variabel, maka suatu analisis disebut sebagai analisis univariat. Termasuk dalam analisis ini adalah uji T, ANOVA, dan lain-lain. Jika ada dua variabel, maka disebut sebagai analisis bivariat. Dari hubungan antar sampel atau variabel, analisis bivariat dapat dilihat jika terjadi dua sampel atau tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya atau independen, maka disebut sebagai analisis sampel independen. Maka disebut sebagai analisis sampel independen. Termasuk dalam analisis ini adalah uji T, uji Min-Whitney, dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk sampel lebih dari dua adalah analisis ANOVA atau Kruskal-Wallis untuk non-parametrik.
pada penelitian kesehatan, kita melakukan pembagian statistik inferensi. Nah, di antaranya adalah jika variabel satunya bersifat kategorik dan variabel duanya bersifat kategorik, maka jenis uji statistik yang digunakan ada dua. Bisa menggunakan chi-square, bisa juga menggunakan Fisher eksak. Kemudian, jika kategorik untuk variabel 1 dan numerik untuk variabel 2, maka uji yang digunakan adalah uji T dan ANOVA. Sementara variabel 1 numerik dan variabel 2 numerik, maka yang dilakukan adalah uji korelasi dan regresi. Dalam uji perbedaan di dalam bivariat, yang diuji adalah sebuah sampel yang mempunyai perbedaan yang nyata dengan sampel lain. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah jumlah pengunjung di Jakarta dan di Bandung berbeda secara signifikan atau tidak? Nah, uji asosiasi yang digunakan di sini, apakah dua variabel memiliki hubungan atau tidak? Oke, jika variabel yang kita miliki adalah variabel kontinu atau variabel yang berupa angka, maka yang kita lakukan adalah uji normalitas. Apa tujuan dari uji normalitas? Uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Caranya, untuk melihat normalitas suatu data ada 3 cara yang dapat digunakan, yaitu menggunakan grafik, histogram, dan kurva normal. Kemudian yang kedua, menggunakan nilai skewness atau standar error. Yang ketiga adalah uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov lebih tepat untuk sampel yang lebih dari 50. Rekan-rekan mahasiswa sepertinya sudah pernah diberikan materi ini di mana kita melakukan uji normalitas suatu data. Kolmogorov-Smirnov ini hanya berlaku untuk sampel yang lebih dari 50. Sementara jika kurang dari 50 atau tidak melebihi dari 50 menggunakan Lillie force. Uji Shapiro-Wilk yang pada umumnya menggunakan sampel yang kurang dari 50 itu untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Kemudian uji skewness ini dapat mengambil keputusan suatu uji normalitas jika yang digunakan pada data dengan nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi. Bisa juga menggunakan uji chi-square, yaitu untuk membandingkan nilai pengamatan dengan nilai yang sebenarnya. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas data. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat langkah-langkahnya menggunakan perangkat lunak SPSS, dimulai dari analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian masuk ke explore. Nanti variabelnya kemudian dimasukkan ke dependent list, kemudian klik stem leaf dan normality, kemudian nanti akan keluar di continue, oke, dan akan keluar hasilnya. Berikut adalah cara membaca uji normalitas. Yang pertama dengan melihat histogram. Nah, histogram, hasil dari histogramnya jika berbentuk seperti kurva normal, maka dia disebut sebagai data yang berdistribusi normal. Kemudian secara deskriptif kita bisa melihat dari nilai skewness, yaitu di mana rasionya terdiri dari min 2 sampai dengan 2 atau koefisien varians kurang dari 30%. Nah, yang ketiga, uji normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov itu menggunakan nilai signifikansi atau nilai P. Jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Baik, ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk materi hari ini. Silahkan dicari kepustakaannya dan kepustakaan lainnya untuk mempelajari secara mandiri di rumah. Sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan masuk dalam forum diskusi sehingga apa-apa yang belum dipahami nanti kita bisa diskusikan di forum tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.